Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadi hidup. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah tertinggal Bapak Ibu, ketika menghadapi pergumulan, kita seringkali berdoa tetapi ketika kita merasa nyaman berdoa, kita seringkali lupa untuk bersyukur. Padahal setiap hal dalam kehidupan kita itu berkat dari Tuhan. Mari kita bersama. Cik. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik,
teramat terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, ada sebuah kutipan yang menarik dari Albert Einstein. Ya, dia mengatakan seperti ini. Ada dua cara dalam menjalani hidup. Yang pertama, berpikir bahwa sama sekali tidak ada keajaiban. Atau yang kedua, kita berpikir bahwa semuanya adalah keajaiban. Bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita berpikir bahwa hidup ini adalah tentang saya dan karena saya? Atau kita mempunyai perspektif yang lain, bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan dan juga kita mampu karena kekuatan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan senantiasa, karena Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari ini menjadi doa kita, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Saya ulang cepat lagi berdiri. percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati.
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kiranya kita senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan hanya untuk kebutuhan kita akan kehidupan ini, tapi juga untuk pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu atas kehidupan kami hingga hari ini. Pagi ini kami datang untuk memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami menganggap enteng dosa kami, sehingga kami enggan untuk berubah. Tidak jarang kami juga menjadi batu sandungan bagi orang lain, di mana hidup kami tidak membuat orang lain melihat Tuhan, melainkan malah membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Kami juga seringkali malu dengan identitas kami sebagai orang Kristen di tengah dunia yang justru membutuhkan kasih dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan ajarkan kami senantiasa untuk semakin bertumbuh dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan berita anugerah bagi kita sekalian, terambil dari Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Kita bersukacita karena Tuhan penuh dengan anugerah dan Maha Pengampun. Mari kita berikan salam damai ke rekan-rekan sebelah kiri kanan kita, katakan kamu sudah diampuni. Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan pembacaan petunjuk hidup baru. Kita baca bersama-sama mulai dari ayatnya 2-3. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau seandainya kepala kita gatal ya, itu bagian tubuh apa yang kita gunakan untuk menggaruk? Masih jari ya? Ada yang bisa garuk kepalanya kalau gatal pakai siku? Ada yang mau coba mungkin? Pasti akan susah, karena setiap bagian tubuh kita ini punya fungsinya masing-masing. Begitu juga dalam melayani Tuhan, seperti nanti ya, ada peneguhan, penatua dan pengurus. Kita diingatkan bahwa dalam melayani Tuhan, kita juga punya bagian kita masing-masing. Dan Tuhan bisa memakai kita untuk kerajaannya, sesuai dengan talenta yang diberikan bagi kita. Amin. Mari kita bersemangat melayani Tuhan, kita jangan lelah. Kita melayani Dia dengan sepenuh hati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Kau butuh yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu mencukupikan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang. Katakan tanah bergelombang, timurlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timurlah
sekali lagi, mari sama kita bangkit berdiri. Kita lebih bersemangat memuji Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mereka naikkan pujian ini dengan gerakan rata. Bergelombang di punya tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang di punya tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Cuma saja naikkan refnya, ratakan tanah bergelombang bersama drum. Tanah bergelombang di bulan Bersama-sama ratakan tanah bergelombang di bulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. kerja buat Tuhan selalu manis. Meskipun ada duka, ada perasaan kadang kecil hati, tapi kita mau bersemangat kerja bagi Tuhan. Buat Sari selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia pikul sekali selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam melayani Tuhan, saya pernah satu kali merasa ditegur dengan sebuah ayat yang mengingatkan untuk selalu rendah hati, yaitu dari Lukas 17 ayat yang ke-10. Seperti ini bunyinya. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kiranya ayat ini mengingatkan kita senantiasa untuk selalu rendah hati, kita bergantung pada Tuhan dan berserah kepadanya, karena hidup ini dan pelayanan kita semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku,
memakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Saya udah berikan bangkit berdiri, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita menguatkan dasar iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Saya akan bacakan nats pembimbing kita dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kepada pelayan persembahan saya persilakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
sekali lagi. Tuhan Yesus baik, kita bertepuk tangan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan menyerahkan persembahan kita dan sekaligus doa syafaat. Losahana akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena sepanjang minggu ini Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan di tengah persekutuan yang ada, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan atas apa yang telah kami persembahkan, dan kami rindu kiranya melalui persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan yang ada di gereja ini. Setiap kami yang memberi ataupun yang belum memberi, Tuhan terus memberkati kami, berkati sumber pekerjaan kami, apa yang menjadi mata pencaharian kami hari ini. Terlebih dari itu, kiranya Tuhan menolong kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama-sama juga untuk seluruh kami, segenap kami, sebagai pelayan ibadah di GKT Ampenan, baik itu sebagai liturgos, pemusik, singer, maupun seluruh pelayan yang lainnya. Tuhan berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh taat, menjalankan setiap pelayanan kami, hati yang cinta terhadap pelayanan. Terima kasih Tuhan, semakin hari Tuhan yang terus memulihkan kembali semangat kami di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan untuk badan pengurus sinode GKT ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di sinode. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, hikmat, dan juga sukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan untuk pelayanan misi yang ada di dunia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati segenap misionaris, segenap hamba Tuhan yang melayani di bidang misi. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam ladang pelayanan mereka masing-masing, baik itu di kota sampai kepada daerah-daerah. Kiranya Tuhan menuntun mereka di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh seru doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Tiba saatnya kita akan persiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita mengizinkan firman Tuhan itu masuk dan mengubah hidup kita. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Persembahkan hidup kita bagi Dia. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidup
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Para hambanya saya persilahkan. Sampai bumi ada bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana. Sampai bumi genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi ada kemuliaan-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi Tuhan Juru Selamat yang memelihara hidup kami. Dan kami keluarga-keluarga GKT Ampenan pada pagi hari ini menyembah-Mu, mensyukuri dan meyakini bahwa segala sesuatu yang kami miliki dan dapatkan adalah bersumber dari Engkau saja. Karena itu kami datang untuk menyembah Engkau. Dan saat ini kami membuka hati pikiran kami untuk kami membaca merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman ini. Karena inilah yang kami rindukan ketika kami datang di rumah Tuhan. Engkau berbicara kepada kami dan kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bersyukur hari ini boleh bertemu dengan saudara sekalian di tempat ini. Keluarga-keluarga GKT Ampenan. Hari ini kita mau merenungkan satu tema, yaitu diberkatilah orang yang melayani Tuhan. Kita baca tema ini bersama-sama ya, ada di layar LCD. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca menyiapkan tema ini, hati saya sangat-sangat tergetar. Tapi saya sekaligus juga merefleksi, mengkoreksi. Sebenarnya hidup ini itu sudah merupakan berkat Tuhan. Kita bisa hidup itu sebenarnya sudah merupakan berkat Tuhan. Amin. Hidup ini adalah apa? Kesempatan. Bagi beberapa orang yang sedang struggle, berjuang untuk melawan dan menahan rasa sakit. Bagi orang-orang, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang mungkin juga sedang berjuang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, maka sebenarnya hidup ini sebenarnya sudah berkat Tuhan. Tetapi kita juga percaya satu hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita melayani Tuhan, itu pun juga berkat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani itu memang dalam arti sempit, saya kira tema ini dipilih oleh para penatua di tempat ini karena hari ini kita akan melantik penatua-penatua, majelis-majelis yang secara sempit mereka melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tetapi saya katakan bahwa melayani Tuhan itu adalah panggilan kita semua, amin. Melayani Tuhan itu panggilan kita semua. Kita sudah diselamatkan, kita sudah mendapatkan hidup. Dan kita ini melayani Tuhan dari hari ke sehari. Apapun yang saudara kerjakan, meskipun kelihatannya mungkin kita berpikir itu untuk saya, untuk rumah tangga saya, untuk mendapatkan uang, untuk kemudian kita bisa hidup, beraktivitas dan sebagainya. Tetapi kita harus paham bahwa segala sesuatunya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan bagian dari kita melayani Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa ketika kita berkata bahwa diberkatilah orang yang melayani Tuhan, itu saya ajak kita berpikir bahwa bukan hanya untuk rekan-rekan kita yang hari ini akan dilantik, tetapi berkat itu bagi kita semua yang melayani Tuhan.
1 Korintus 15:58 saya akan bacakan dalam bagian ini, kemudian kita akan bacakan. Ya, silakan bisa dibantu LCD. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan bagi Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saya percaya fokus daripada yang hendak kita renungkan hari ini, itu adalah bagian dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu terjemahan bahasa Indonesia sekarang TB2 maupun perjanjian baru yang kita miliki. Kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih straight, lebih jelas, lebih tegas, mengarahkan sesuai dengan tema kita. Dikatakan, semua yang kamu kerjakan untuk Tuhan tidak akan apa? Tidak akan percuma. Ada berkat di sana. Ada jaminan Tuhan. Hari ini saya akan memakai kata berkat itu dalam bentuk apa? Jaminan Tuhan. Semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Ya, ini saya beri warna kuning. Coba kata kalian itu kita ganti dengan saya. Semua yang saya kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Gitu ya. 1, 2, 3. Semua. Coba ngomong kiri kanan. Semua yang Anda lakukan. Nah, semua yang kamu lakukan. Gitu ya. Boleh ditepuk temannya. Hehehe. Semua yang kamu lakukan itu tidak akan percuma. Menarik ya. Semua yang kalian kerjakan atau kemudian diterjemahkan, semua yang kalian lakukan yang berupa pelayanan itu tidak akan sia-sia. Tidak akan percuma, atau dalam bahasa tema hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Khusus saya ingin apa yang mungkin saya percaya penatua dan pengurus yang mau dilantik ini pakai hitam putih ya. Coba khusus mereka yang pakai hitam putih ini ngomong ya, yang ada pakaian hitam putih kiri kanan yang ngomong. Semua yang kamu lakukan tidak percuma. Coba silakan. Ayo. Tidak sia-sia. Saya percaya maksud saya ini mengatakan begini. Bersyukur saudara, hari ini akan dilantik dan melayani Tuhan. Berkat sekali lagi begini, ya sekali lagi saya ingin bahwa mengatakan bahwa berkat itu bukan hanya karena ketika kita melayani Tuhan. Keseluruhan hidup kita ini adalah berkat dari Tuhan. Tetapi sekali lagi, ketika saudara mengambil sesuatu yang lebih khusus lagi untuk melayani Tuhan, yakinlah semua yang akan kau lakukan, semua yang akan kau kerjakan, itu tidak akan percuma. Diberkatilah engkau yang melayani Tuhan. Engkau akan mendapatkan jaminan dari Tuhan. Ya, next, coba saya akan terjemahkan dulu bagian-bagian ini. Ya, next. Kalau kita lihat bahwa berkat itu menyertai untuk sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Dan sesuatu yang harus kita kerjakan itu bukan sembarangan, bukan main-main Bapak Ibu. Ketika dikatakan di situ saya menguraikan dengan sebutan perintah mengikut Tuhan. Perintah mengikut Tuhan apa? Berdiri teguh, lalu apa? Jangan goyah. Jadi diawali dengan sebuah perintah dari Tuhan untuk kita ini mengikut Tuhan. Sebelum nanti di belakangnya, di ekornya itu tadi yang kita ulang-ulang terus itu, yaitu ada berkat. Itu apa? Yaitu kamu harus berdiri teguh. Jangan goyah. Karena Tuhan akan siapkan sesuatu yang luar biasa. Tidak akan percuma. Ada kalanya kita hidup, ada kalanya kita melayani itu banyak hal bisa membuat kita goyah, membuat kita lemah. Ya tadi malam kita pembinaan penatua, baik Cakra Ampenan di sini. Ya, saya percaya melayani Tuhan itu, dan seperti halnya saya katakan secara luas kita hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, itu selalu ada tantangan, selalu ada kesulitan yang membuat kaki kita goyah gitu, seakan-akan seperti itu. Membuat kita tidak bisa berdiri teguh. Karena kita berhadapan dengan sebuah komunitas. Gereja adalah komunitas orang-orang percaya di mana kita ini semuanya sedang bertumbuh dengan berbagai macam ukuran pertumbuhan yang berbeda-beda. Seringkali terjadi tantangan, kesulitan, pergumulan. Apalagi, belum lagi kita berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan si jahat yang senantiasa tidak suka ngelihat, aduh orang Kristen ini kayak rukunnya melayani bersama, main musik bersama, misalnya latihan bersama, gak senang. Iblis selalu berusaha ingin merusak itu semua.
Dan juga tantangan dunia yang lainnya itu sangat banyak. Tapi perintah Tuhan itu jelas. Karena 1 Korintus 15:58 itu sebenarnya adalah sebuah kesimpulan dari pasal 1 Korintus 15 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 57. Karena itu berdiri teguh, jangan goyah. Lalu apa sebenarnya di sana juga? Perintahnya juga bukan hanya mengikut tapi melayani Tuhan. Giatlah. Ya. Menarik kalau dikatakan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Yang dimaksud dengan pekerjaan Tuhan itu dalam bahasa aslinya itu artinya bekerja keras, membanting tulang, sungguh-sungguh, kelelahan, keletihan. Ya, kalau boleh dalam bahasa sekarang itu memeras keringat. Waduh, keringatnya sampai wakai diperas semua gitu ya. Mengucurkan darah mungkin dan sebagainya. Itu seperti itu, ya, bekerja sampai seperti itu karena tidak akan percuma, tidak akan sia-sia, tidak akan kosong, ada hasilnya. Dan itu disampaikan dengan jaminan berkat. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Mengikut dan melayani Tuhan itu yang dimaksud dalam bagian ini juga bukan hanya sekedar sembarangan, bukan hanya sekedar oh ya aku mau melayani Tuhan tapi ya seenaknya, tidak ada persiapan pelayanan, ya. Kalau tadi malam saya itu menjadi standar untuk saya sampaikan kepada banyak orang, penatua-penatua, bahkan kita semua yang melayani, tidak boleh melayaninya sembarangan, ya, tidak boleh tanpa persiapan, tidak boleh kita ini ada tugas tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Harus sungguh-sungguh, ya, harus memeras keringat, giat seperti orang bekerja keras. Barulah di sana nanti berkatnya tersedia. Yang pertama, saya mengatakan diberkatilah orang yang melayani Tuhan. Yang pertama, apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Next. Allah menjamin bahwa Dia akan menumbuhkan dan menghasilkan buah dalam pelayanan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan, semua yang kamu kerjakan untuk Tuhan dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan jerih lelah itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena Allah menjamin akan menumbuhkan. Allah menjamin akan menghasilkan satu buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu berkat yang pertama. Ada enggak ibu-ibu yang senang tanam menanam? Ada? Angkat tangan yang senang tanam menanam. Tanam apa? Mungkin tanam lombok, ya. Ini tadi malam kita ngomongnya, saya pakai contoh beras tambah mahal ya, karena mau lebaran. Mungkin lombok juga mulai mahal gitu ya. Betul enggak ibu-ibu ya? Jadi kalau biasanya mungkin makan ayam taliwang pedes-pedes, mungkin nanti enggak terlalu pedes ya, karena lomboknya berkurang gitu ya. Kalau kita tanam lombok ya, atau kita sirami dan sebagainya ya, kita berusaha di sana. Siapa yang sebenarnya memberi pertumbuhan? Siapa? Apakah kita? Enggak. Kita hanya bisa mengusahakan. Kadang-kadang kita itu memberi pupuan apa ya, kok ternyata enggak tumbuh seperti ini, betul enggak ya? Tapi juga kadang-kadang ada yang dibiarkan saja di jarno wae bahasa Jawa nih, tumbuh, berbuah. Nah di sini sebenarnya kita mendapatkan sebuah pengajaran bahwa Allah itu memberi pertumbuhan, Allah itu yang memberikan buah, termasuk di dalam pelayanan. Saya percaya ketika kita melihat bahwa ketika kita melayani kemudian ada pertumbuhan, ada buah di sana, maka kita bersukacita, oh ini berkat Tuhan sungguh-sungguh. Aku melayani dan Allah yang memberi pertumbuhan. Next ya, satu. Ya jadi bagian-bagian ini saya kutip dari catatan-catatan Paulus sendiri dalam 1-2 Korintus. Tentang berkat dalam melayani itu. Nah, tentang buah itu saya kutip dari bagian ini. Ya, sekali lagi kita tidak bisa mempelajari bagian tertentu saja tanpa melihat konteksnya secara garis besar dan sebagainya. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ya, dan di dalam pasal 3 itu dia melihat di sana ada semacam golongan-golongan. Oh, aku golongan Apolos, oh aku golongan Paulus ya. Paulus mengingatkan, yang terpenting itu bukan yang menanam, bukan yang menyiram. Semua kita berusaha untuk melayani. Tapi kita harus melihat satu hal, Allah yang memberi pertumbuhan, Allah yang menumbuhkan. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 9 ayat 1, Paulus memberikan satu contoh buah
Atau dalam bahasa kita yang pakai tema ini, berkat dalam pelayanannya adalah apa? Buah itu. Ya. Dan buah di dalam bagian itu sebenarnya Paulus sedang berbicara soal apa? Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya percaya Paulus itu dalam pelayanannya yang sungguh-sungguh. Dia mengalami banyak penderitaan, dia banyak mengalami kesulitan. Tetapi ketika dia melihat bahwa pengalaman pelayanan yang seperti itu, yang membuat dia menderita dan sebagainya, itu ternyata tidak sia-sia dengan apa? Dengan melihat bahwa ada buah. Ada orang-orang yang mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang diselamatkan. Ada orang-orang yang seharusnya masuk neraka, tapi kemudian sekarang masuk surga. Dan dikatakan dalam kitab suci bahwa malaikat itu bersukacita ketika ada satu jiwa saja bertobat. Paulus melihat, oh ini berkat Tuhan yang luar biasa. Allah memberikan berkat yang luar biasa melalui pelayananku. Yaitu apa? Buah. Yaitu orang percaya diselamatkan. Bapak Ibu Penatua dan juga para pengurus, saudara melayani di tempat ini. Ya, tadi ada sambutan ya bagi orang yang baru. Mungkin baru pertama kali beribadah, puji Tuhan. Tapi juga mungkin saudara sekalian, saya percaya dalam perjalanan GKT Ampenan ini dari waktu ke waktu, saudara melayani dengan berbagai macam rupa bentuk pelayanan. Dan ternyata ada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus. Itu adalah berkat saudara sekalian. Saudara harus bersyukur. Allah itu memberikan pertumbuhan. Itulah berkat dari Tuhan. Kalau saya terjemahkan lebih lanjut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tentang Allah menumbuhkan dan memberi buah dalam pelayanan itu adalah apa? Ketika saudara kemudian melihat dan menemukan dalam persekutuan gereja kita, bukan hanya orang-orang atau pribadi-pribadi menjadi percaya, tetapi juga mereka menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam Kristus. Mereka menerima pengajaran firman di tempat ini. Hidup mereka bertumbuh, karakter mereka diubahkan, iman mereka makin bertumbuh di hadapan Tuhan. Itu adalah buah, itu adalah berkat. Ketika saudara melayani dan kemudian gereja maju, menjangkau banyak jiwa, pelayanan tambah luas, persekutuan makin hangat. Itu adalah buah, itu adalah berkat yang Tuhan berikan atas pelayanan kita. Ketika saudara melayani Tuhan dari waktu ke waktu, ya mungkin para generasi yang senior, yang tua yang lebih tahu. Mungkin dulu persekutuannya belum pakai gedung gereja ini, ya mungkin masih dari rumah ke rumah, ya. Lalu kemudian sedikit demi sedikit kita punya fasilitas, ya gedung, mobil, pastori, tanah mungkin tambah besar, lalu kita punya sekolah Kristen Aletheia, ya. Itu sebenarnya adalah apa? Berkat dari pelayanan. Saudara harus bersyukur melihat itu semua. Oh, ini adalah berkat yang Tuhan berikan atas pelayanan. Diberkatilah orang yang melayani Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang menumbuhkan. Allah akan memberikan buah dalam pelayanan. Nikmatilah berkat yang kelihatan ini. Bersyukurlah untuk mereka semua. Mungkin kita berkata, aku ini wis jari lelah seperti ini ya, sebagai penatua, nanti sebagai pengurus dan sebagainya. Percayalah, saudara. Allah memberi pertumbuhan. Allah memberi buah. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, saudara sekalian. Saya menyebutnya tadi dengan kata jaminan ya, jaminan pertumbuhan dan buah. Yang kedua next, ya. Allah menjamin memelihara kehidupan siapa? Para pelayan Tuhan. Ini juga berkat bagi saudara-saudara yang melayani. Allah menjamin akan memelihara kehidupan para pelayan Tuhan. Coba kata para pelayan Tuhan itu kita ganti dengan saya, gitu ya, karena kita semua yang melayani itu nanti ya. Allah menjamin akan memelihara kehidupan saya, gitu ya. 1, 2, 3. Allah. Coba ngomong kiri kanan. Allah menjamin akan memelihara kehidupan Anda, gitu ya. Ayo coba, silakan. Kehidupan Anda. Saudara, saya percaya kalau kita melayani Tuhan, diberkatilah engkau yang melayani Tuhan. Karena apa?
bukan hanya Allah menjamin saudara akan melihat pertumbuhan dan buah, tetapi juga Allah akan memelihara kehidupan. Ketika engkau dikatakan, berdiri teguh jangan goyah, artinya sungguh-sungguh setia. Dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, pergumulan dalam pelayanan ini, banyak saudara yang mungkin harus kerjakan. Percayalah saudara sekalian, bahwa Allah menjamin akan memelihara kehidupanmu. Amin. Itu dialami oleh Paulus ya. Next. Ya, saya juga mengambil sekali lagi pengalaman dari Paulus dari 1-2 Korintus. Apa yang harus saya katakan lagi? Aku ini pelayan Tuhan. Ya, saya rindu. Saya akan bacakan 2 Korintus 11 ya, 2 Korintus pasal 11. Coba hayati kata-kata ini ya. Paulus itu menghadapi kesulitan, pergumulan, tantangan, penderitaan yang berat dalam pelayanan. Aku berkata seperti orang gila. Itu artinya, maksudnya begini, Paulus itu berbicara dalam artian itu, wis aku ini kehabisan akal kalau mau menceritakan soal tantangan penderitaan yang aku alami gitu ya. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Kita melayani Tuhan pernah enggak sampai masuk penjara? Paulus mengalami. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah. Ya, disesah itu artinya istilahnya mengalami penganiayaan fisik ya. Dalam terjemahan yang lain itu bisa kemungkinan besar dicambuk atau dia harus mengalami dilempar oleh benda yang keras dan sebagainya. Ya. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, yaitu dia menerjemahkan lebih lanjut dengan pukulan sesuai dengan aturan hukuman dari orang Romawi. 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal kalam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi, dari orang-orang non-Yahudi. Karena Paulus ini mengatakan aku dipanggil Tuhan untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Dan dia akhirnya banyak dibenci juga oleh tanda kutip murid-murid Tuhan yang pertama melayani Tuhan. Karena mereka masih meragukan, sopo Paulus ini gitu ya. Dia dulu orang yang membenci kita, bahkan mengejar-ngejar kita, memenjarakan kita. Sekarang melayani Tuhan, temenan dah gitu ya. Sungguhan dia ini, motivasinya sungguhan dah. Akhirnya dia dibenci. Itu artinya dari kalangan di dalam sendiri dia mengalami semuanya itu. Tetapi perhatikan, Paulus tidak pernah menjadi kecewa dan Paulus tidak pernah menjadi undur. Paulus tidak pernah menjadi goyah. Paulus tidak kemudian meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi dia tetap melayani Tuhan karena di situ dia mengalami berkat-berkat Tuhan. Dia mengalami jaminan bahwa hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Nah, sekali lagi ini juga contoh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak harus segala sesuatunya berjalan dengan mulus. Tetapi justru ketika saudara harus berjuang dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, pergumulan, di situ Allah memelihara. Itulah sebenarnya berkat dari sebuah pelayanan. Next, saya kutipkan 1 ayat dari Filipi 4:19. Saya ini kemarin di GKT Antioquia Tidar dalam perayaan Imlek, mereka mengambil 1 tema yaitu fu, ya berkat. Itu saya uraikan ini. Berkat itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Paulus di penjara dan Paulus itu ingin, kalau bisa aku ini keluar dari penjara, kalau bisa aku ini melayani seperti dulu. Paulus ini senang jalan-jalan, ya. Dia melakukan perjalanan misi pertama, misi kedua, misi ketiga ya untuk melayani Tuhan maksud saya. Tapi ketika dia dikekang dalam pemenjaraan, baik itu penjara secara terbatas ya, tapi juga pemenjaraan kota, itu artinya dia dibatasi, tidak boleh keluar dari wilayah Roma. Keinginannya itu seperti itu. Tapi Tuhan berkata, itu bukan keinginanmu, itu bukan keinginanku. Aku akan mencukupi engkau. Aku akan memberikan berkat kepadamu, bukan yang sesuai keinginanmu, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebutuhan daripada Tuhan. Karena itu Paulus berusaha tetap enjoy dalam segala tantangan, kesulitan, pergumulan seperti itu.
Dan dia mengatakan Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan keinginan. Kalau keinginan kita banyak, betul enggak ya? Bahkan kalau keinginan itu tidak terwujud kita kadang-kadang jadi marah. Tetapi ayat ini menjadi berkat. Keperluanmu. Ketika Paulus mengalami pemenjaraan, ketika dia mengalami batasan-batasan dalam pelayanan Injil, keinginannya kalau bisa dilepaskan dari itu semua. Tetapi Tuhan tidak melepaskan. Apakah dia menjadi kecewa? Enggak. Dia tetap setia melayani. Dan di situ dia dipelihara oleh Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Secara khusus ketika dia mengatakan Filipi 4 ayat 9 itu konteksnya adalah apa? Dia bersyukur karena berkat-berkat jasmani itu Tuhan kirimkan melalui jemaat Filipi yang memberikan dukungan pelayanan Paulus. Baik secara fisik, uang, persembahan-persembahan dukungan, dan orang-orang yang setia mendoakan dia dan melayani dia bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau yang melayani Tuhan. Karena Allah menjamin, memelihara hidupmu. Amin. Allah akan mencukupi. Hai para penatua, hai para pengurus, mungkin engkau harus berkorban banyak hal. Ketika mungkin, waduh, wayahe sakjane kegiatan sampai keluarga kudu nyang gereja. Diminta Pak Kristiadi, eling lo ya majelis gitu ya. Datang ke gereja kita mau rapat, gitu misalnya ya. Eling ke gereja ya, misalnya dipanggil Pak Suwarto, ayo ke gereja hari ini lo ya, ada kegiatan ini. Waduh, ini, waktunya itu. Tapi ketika saudara memenuhi tugas tanggung jawab pelayanan saudara, kehidupanmu dijamin oleh Tuhan. Kehidupanmu dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia ketika engkau melayani Tuhan. Ketika yang terakhir ini yang menjadi puncak, yang saya katakan yang luar biasa dari pengajaran Paulus, yaitu apa? Diberkatilah engkau yang melayani Tuhan karena Allah menjamin. Next. Memberikan apa? Kemenangan kekal bersama-sama dengan Kristus. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Allah menjamin akan kemenangan kekal bersama-sama dengan Kristus. Memang kemenangan kekal itu bukan akibat kita melayani. Karena kemenangan kekal itu sebenarnya adalah berkat yang Tuhan sudah sediakan bahkan sebelum kita melayani. Karena itu adalah kasih karunia dan karya keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tetapi kemenangan kekal itu adalah sebagai berkat Allah bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh setia melayani Tuhan, yang memang Tuhan sudah siapkan. Ya, kemarin saya naik ke bukit apa namanya? Bukit Seger ya, di Mandalika. Ya, baru kali itu pertama kali. Ya, memang sering mungkin turun di bandara tapi baru kali kemarin. Ya, saya naiknya sama Peter karena Pak Suwarto sama Bu Eli rumahnya sudah tidak kuat gitu. Saya disuruh naik, pinter mereka ini. Mereka istirahat, saya suruh naik sama Peter ya. Nah itu, wah tak lihat. Lumayan juga naiknya ya, karena kaki ini ya gitu ya. Enggak, maksud saya karena saya masih banyak yang harus saya kerjakan pembinaan. Saya enggak mau terlalu capek sebenarnya. Ya. Saya lihat, Peter itu puncaknya ya. Iya, ayo. Oh ya wis, tak kuat-kuatin saudara. Begitu sampai di puncak, saya sangat kagum. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah naik ke Bukit Seger ya namanya. Meskipun tidak seger karena berkeringat semua gitu ya. Tapi betul-betul sampai di puncak itu saya melihat betul-betul luar biasa. Ya, baik itu sirkuitnya kelihatan dengan tulisan Pertamina, lalu pantainya yang indah, lalu sebelah sini itu adalah ada hotel tempat penginapan para pembalap gitu ya katanya ya. Lalu saya mengatakan, wah luar biasa. Segala capek-capek saya ini tidak sia-sia, tidak percuma. Karena apa? Allah itu sudah menyediakan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, yang tiada taranya nilainya. Yang tentunya ya seperti kebiasaan kita orang modern, akhirnya foto-foto selfie dan dikirim di story, di reel ada apa gitu ya. Untuk mengakui semua. Saudara berjerih lelah. Saudara mungkin harus berjuang dan sebagainya. Allah itu sudah menyediakan satu berkat kekal yang luar biasa. Jaminan kebangkitan kita. Kemenangan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yang itu adalah berkat yang melebihi apapun juga
Karena itu sekali lagi kalau kita baca 1 Korintus 15 itu didasari dengan, kalau kita pakai pembagian LAI itu ya, kebangkitan Kristus, lalu kebangkitan tubuh, dan kebangkitan kita semua. Sebagai apa? Sebagai berkat terbesar yang memang sudah Allah sediakan. Bahkan sebelum kita melayani Tuhan, itu sebenarnya sudah disiapkan, disediakan bagi kita. Dan kita membuktikan kesetiaan kita sebagai murid-murid Tuhan yang memang pada akhirnya mendapatkan itu sebagai sesuatu yang pasti dengan melayani pekerjaan daripada Tuhan. 1 Korintus 15:57. Syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan. Itulah berkat yang luar biasa. Jaminan kemenangan, hidup yang kekal, kebangkitan tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen melayani Tuhan. Saya ajak kita mengucapkan kalimat ini. Saya siap melayani Tuhan karena semua yang saya kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Artinya ada berkat Tuhan. Mari kita baca 1, 2, 3. Saya siap melayani Tuhan karena semua yang saya kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Saya ingin para penatua saja dan pengurus yang akan sebentar langsung akan kita lantik ya, membaca kalimat ini. 1, 2, 3. Layanilah Tuhan karena berkat-berkat Tuhan disiapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menerjemahkan lebih lanjut firman ini dalam kehidupan kami sehari lepas sehari ya Tuhan. Terkadang kami lemah dalam perjalanan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi hari ini Engkau meneguhkan sekali lagi panggilan kami. Hidup adalah sebuah kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan hidup adalah sebuah kesempatan untuk kami melayani Tuhan. Tuhan memberikan berkat-berkat untuk apa yang kami kerjakan. Tuhan menjamin menumbuhkan. Tuhan menjamin memberikan buah. Tuhan menjamin memelihara hidup kami. Dan Tuhan sudah menyiapkan jauh sebelum kami melayani Engkau, yaitu kemenangan kekal bersama-sama dengan Engkau. Biarlah itu menjadi dorongan bagi kami semua yang hari ini akan dilantik, sekaligus seluruh jemaat GKT Ampenan ini. Untuk sungguh-sungguh dengan komitmen yang sudah kami baca ini, melayani Tuhan. Karena tidak ada yang percuma ketika kami melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya. Amin. Mari kita menyerahkan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan. Kita mau hidup kita dipakai untuk kemuliaan-Nya. Tuhan, inilah hidupku. Biarlah lagu ini menjadi komitmen bagi setiap kita untuk kita mau mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Membawa bangsa-bangsa ke
bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Katakan bagimu Tuhan. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Habis sungguh-sungguh lagi bagimu Tuhan seluruh hidupku. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Kita rindu bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita kembalikan segala hormat bagi Tuhan Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, seringkanya yang esa. Mohon selamat selamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan sukacita. Layanilah Dia, karena segala pekerjaanmu tidak akan percuma, tidak akan sia-sia. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan kemurahan dari Allah yang adalah Bapa kita, kiranya keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kekuatan, pertolongan dan kesembuhan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, memberkati hidupmu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.